Minum kopi tanpa gula sehatnya luar biasa. Apalagi sambil lihat Piala Raja Sprint Rally Jogja. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia Migunani Podcast Tribun Jogja. Telu papat. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Krisawan. Kali ini di Migunani Podcast Tribun Jogja. Saya berada di Omah Daren, kopinya Piu ya, ada di Donokerto, Sleman, Yogyakarta. Nah sudah hadir bersama saya ada, ini beliaunya yang punya Akamsi nih, Akamsi. Benar-benar Akamsi dan beliau ini adalah Lurah Donokerto. Ada Pak Raden Waluyo Jati. Halo Pak. Halo, selamat sore Mas Yuda. Apa kabar, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Biar semangat. Yes, Oke, yes gitu ya. Oke. Ya, Pak Waluyo, matur suwun sudah menyempatkan ya hadir di Omah Daren ini ya. Sama-sama Mas Yuda. Kedatangan saya sebagai tamu ini mohon izin dulu yang punya rumah ini ya. Oke. Dan tentu seperti pantun di awal saya tadi, saya sudah sebut Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002 putaran kedua. Nah tentu ini menjadi satu event yang sangat menarik untuk diikuti karena ini kemudian membawa dampak yang signifikan ya. Luar biasa karena putaran satu sudah digelar di bulan Mei dan ini putaran habis Lebaran dan ini putaran kedua. Nah ini tentu membawa dampak yang cukup signifikan, khususnya untuk kalau kita ngomongin apa sekarang kan dikit-dikit ekonomi kerakyatan gitu. Apalagi pasca pandemi. Betul sekali karena pemulihan ekonomi kan terus dicanangkan ya betul. Nah ini seperti apa ini Pak ketika event Sprint Rally Jogja 2002 putaran kedua ini kembali digelar. Antusiasnya masyarakat Donokerto itu seperti apa? Oh iya. Terima kasih Mas Yuda. Mungkin langsung saya tanggapi bahwa pada sore hari ini saya merasa mendapatkan kehormatan baik itu dari Piala Raja ya dengan Sprint Rally Jogja tahun 2022 yang kebetulan ini diputar seri yang kedua. Tentunya bekerja sama dengan Tribun Jogja yang selalu mengawal kita, mempromosikan kita dalam segala hal ya. Dari masyarakat sangat antusias menyambut Sprint Rally Jogja Piala Raja yang kedua ini karena apa? Untuk Sprint Rally yang putaran pertama ya. Yang digelar pada bulan Mei itu masyarakat kami merasa ada kekurangan untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya buat tamu-tamu yang hadir Mas Yuda. Ini ciri khas masyarakat Jogja ya? Ya, ciri khas Jogja. Apa namanya? Apa ya? Sebenarnya udah maksimal tapi merasa masih kurang aja. Ini apa namanya? Satu lokal wisdom di bidang apa namanya? Sikap ya yang tentu. Apalagi begini Mas Yuda karena ini kan digelar pada bulan Agustus. Kebetulan kita 2 tahun yang kemarin di bulan Agustus kita tidak bisa melaksanakan kegiatan apa-apa. Terbatas. Sehingga di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 ini sangat luar biasa kalau digelar event rally. Putaran kedua ya. Putaran kedua. Nah, Pak ini teman-teman di seluruh Indonesia tentu yang terutama ya yang penggemar rally dan pelaku UMKM tentu ini bisa jadi satu acuan yang istimewa karena kemudian rally ini melibatkan seluruh masyarakat ya lokal dan kemudian secara ekonomi terdampak. Misalnya kita bicara soal kulinernya. Tentu teman-teman yang ikut rally kesini sama keluarga, sama timnya, kemudian kan kulineran, nginepnya juga di sekitar sini. Nah, ini seperti apa sih Pak supaya teman-teman di seluruh Indonesia ini juga, ternyata di Donokerto tidak hanya bisa menikmati rally saja, setelah itu ngapain aja? Gitu. Betul sekali Mas Yuda. Jadi di Donokerto ini kebetulan kita duduk bersama ini di radius 15 kilo. 15 di bawah lereng Merapi. Radiusnya 15 kilo. 15 kilo tepat.
Sehingga memang untuk masa pasca pandemi ini kita punya 80 UMKM Mas Yuda. 80 UMKM. 80 Itu UMKM. satu kelurahan aja? Satu kelurahan. Okay. Ini yang memang setiap saat kita bina, kita beri pelatihan dan mereka segera ingin mengaplikasikan ilmu dengan memasarkan. Dan alhamdulillah untuk Sprint Rally Jogja 2022 yang putaran kedua ini kan juga melibatkan sprinter-sprinter yang berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan harapan kami wisatawan ataupun pereli-pereli ini juga bisa menikmati keindahan. Keindahan pemandangan, kesejukan udara. Atmosfernya di sini Atmosfernya Mas Yuda bisa merasakan tanpa AC, seger ya. Kanan kiri masih tanaman yang menjulang hijau. Dan masyarakatnya yang ramah-ramah karena kebetulan juga Sprint Rally ini kan menggunakan tanah kas desa, yang itu merupakan punyanya Ngerso Dalem yang memberikan piala. Makanya temanya kan Piala Raja. Dan ini kan diinisiasi oleh Raden Mas Gusti Lantika Margasatwa Kusuma ya. Yang adalah Wayang Ngerso Dalem. Betul sekali. Oke, nah artinya kan kemudian ini jenengan sebagai lurah, kemudian tentu koordinasi dengan masyarakat ya, Pak. Asetnya kan ini sudah digunakan nih. Nah, terus besok yang putaran kedua ada apa? Dibocorin sedikit lah. Misalnya apa sih UMKM yang akan display di situ gitu. Apa Pak? Kira-kira apa saja? Terima kasih. Kenapa tadi saya menyampaikan yang event pertama Sprint Rally Jogja yang pertama kemarin kurang lengkap karena waktu itu UMKM masih ragu. Masih ragu. Mungkin belum percaya diri. Percaya diri. Dan karena lama tiarap ya. Lama tiarap mau berjualan apa laku. Begitu tamunya banyak datang dari semua provinsi yang ada seluruh di seluruh Indonesia. Ini akan mempersiapkan segala sesuatunya termasuk nanti oleh-oleh yang bisa dibawa ke daerah asal. Sekali. Nah, kira-kira apa ini yang oleh-oleh khasnya Donokerto? Kan masing-masing wilayah Sleman kan tentu kalau salak semua ada ya, hampir semua ada. Betul. Tapi kalau Donokerto ada ciri khasnya nggak? Jadi Donokerto ini mempunyai ciri khas yaitu memang UMKM-nya mengolah beberapa makanan yang merupakan andalan dari petani. Lingkungan sekitar seperti olahan ketela, olahan salak yang diolah dengan berbagai macam yang telah dibina dari Dinas Perindakop. Kita mendapatkan binaan perindustrian. Ketika ada event seperti ini, pemerintah sangat antusias untuk mendorong masyarakat yang tergabung dalam UMKM ini untuk menyuguhkan kepada sprinter peserta dan wisatawan yang berkunjung. Ini membawa dampak yang luar biasa. Kita sekarang sudah punya lapangan lahan parkir, ada tambahan lahan parkir yang di segitiga itu sekarang sudah tambah luas. Kemudian dari lokasi sendiri itu akses jalannya lebih enak karena dan besok ini akan lebih meriah karena menjelang 17 Agustus. Biasa Mas. Ada spanduk umbul-umbul. Jadi terasa semangat 45-nya. Buat sprinter akan lebih semangat dalam mengejut kendaraan ketika ada bendera merah putih, ada spanduk-spanduk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Nah, sampai sejauh ini di Donokerto persiapan masyarakat apa ada kendala? Mumpung ini kan didengarkan ya. Kalau ada kendala kan ternyata di Donokerto masih ada kendala, biar biasa maksimal ya tadi ya untuk penyelenggaraan event yang putaran 2 gitu. Atau memang sudah kan mendekati nih. Udah finish dan tinggal nanti besok mengikuti gelaran seri 2 gitu. Jadi untuk masyarakat kemarin sudah ketika saya meninjau lokasi sirkuit, mereka menanyakan, "Pak, kapan akan digelar?" Tanggal 13, 14 berarti tinggal 3 minggu lagi. Kemudian mereka juga, "Pak, besok boleh enggak pasang umbul-umbul, pasang baliho, pasang pokoknya bendera merah itu boleh." Itu justru akan memberikan semangat pada sprinter tambah semarak. Dan mereka selalu merawat dari lokasi sirkuit itu ketika ada
mobil yang memakai mereka mengatakan nggak boleh ini khusus untuk sprinter karena sebelum ini kan dipakai off-road. Kemarin ada permintaan off-road tetap kita tolak. Harus kita prioritaskan pada sprint rally Jogja 2022 putaran 2 dan rencananya akan ada 4 putaran ya Mas ya. Harapan kita seperti itu. Harapannya 4 putaran ya. Karena sudah merasakan ya tadi. Iya. Luar biasa. Putaran pertama udah ternyata tamunya banyak. Tamunya banyak. Dan oleh-olehnya kurang gitu ya mungkin ya. Jadi pedagang itu kita wawancarai Mas. Bu, kemarin dapat berapa? Wah, luar biasa. Kita 2 hari dapat omset 10 juta. Pak, sebentar Pak, 2 hari 10 juta. Omset loh, omset 10 juta boleh, kan berarti. Saya ikut jualan nggak? Boleh Mas Yuda. Jualan suara. Iya, yang penting nanti yang dijual jangan sama dengan yang dijual warga saya. Boleh, boleh. Kita berarti memang terbuka. Ada kesempatan juga untuk warga sekitar Donokerto juga ya? Maksudnya kan ada Kelurahan Donokerto, samping-sampingnya boleh. Tapi itu tadi ya, ada syarat dan ketentuan khusus ya? Iya. Supaya nanti jualannya nggak sama. Iya, syaratnya itu Mas. Mak, terus misalnya nih ada kan banyak teman-teman yang mungkin pelancong ini pengen nginep di daerah situ. Apa memungkinkan nanti untuk nginep di tempat warga misalnya? Apakah ada fasilitas itu yang kemudian tentu ini kan ada tarifnya sendiri ya? Apa ada seperti itu Pak? Iya ada, karena kita sudah berkomitmen dengan beliau Gusti Marantika Malel bahwa ini untuk pemberdayaan masyarakat. Kita punya 9 desa wisata yang ada di Kelurahan Donokerto dan mereka sudah menyiapkan homestay yang sangat murah meriah tetapi tidak murahan. Sangat murah meriah tapi tidak murahan. Artinya dengan fasilitas yang bersih. Nyaman lah ya Pak. Ya nyaman, halamannya luas, kemudian ketika di situ juga ada masakan tradisional Jawa yang bisa dinikmati oleh sprinter-sprinter yang nginap di sini. Itu pembalapnya juga bisa menikmati di situ ya Pak ya. Artinya kemudian mungkin ini yang perlu digarisbawahi murah tapi tidak murahan. Artinya memang kemudian jangan membayangkan kemudian nanti berarti mewah, bukan mewahnya tapi ya. Nyamannya, bersihnya tapi tetap nuansa pedesaan dapat. Mungkin gitu. Kalau di hotel udah biasa. Ya Mas Sprinter. Tapi begitu datang di Donokerto, menikmati suasana alam yang seperti ini penuh dengan pepohonan, suara burung masih ada. Kalau malam suara kodok itu masih ada. Dengan rumah tradisional yang joglo limasan itu kan jarang. Kayak ini ya Mas ya. Dan bisa menikmati sensasi mandi pakai gayung yang pakai gayung. Dan airnya masih pakai air timba itu loh. Oh masih ada? Iya ada. Itu juga ini menarik ya? Menarik. Daya tarik tersendiri. Karena biasanya kan kalau di rumah tinggal pencet langsung air ngucur. Tapi kalau ini harus nimba dulu. Ini sensasinya justru yang juga. Dan yang penting tadi guys bahwa ini mengutamakan kebersihan dan kenyamanan. Tapi atmosfer pedesaannya tetap tidak dihilangkan. Oke, menarik sekali. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke segmen 2, kita saksikan dulu mungkin ada pesan-pesan yang mau lewat gitu ya. Karena ada banyak sponsor di sini ya. Di Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002 putaran kedua. Ini tentu lebih semangat ini ya warga ya. Silakan nanti teman-teman tetap bisa saksikan Migunani podcast Tribun Jogja ini di channel YouTube Tribun Jogja Official ya. Oke, silahkan nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Sip. Istri sibuk isi keranjang, suami siaga harus bisa belanja sendirian. Gak mau ribet bawa uang, gak bisa milih belanjaan. Semua bisa diatasi pakai kris BPD DIY. Tinggal scan, selesai segala urusan. Istri ngomel harus tetap tenang. Tinggal transfer, istri pasti senang. Nah, kita lanjut ini Pak Lurah nih. Bisa ngobrol sama Pak Lurah sore hari ini sesuatu yang langka mungkin karena sibuk loh ini beliau ini. Tadi dari mana Pak tadi? Tadi saya seharian tadi kebetulan ada tamu dari Universitas Gadjah Mada. Yang kaitannya juga ingin pengabdian masyarakat. KKN. Tapi bukan desa penari ya? Bukan. Desa Donokerto. Iya, Desa Donokerto. Desa Sprint
ini ya. Iya. Rally Jogja. Iya. Okay. Donokerto Jogja Rally Cus. Donokerto Jogja Rally Cus. Oke. Nah, kita pengen tahu nih biar teman-teman di seluruh Indonesia juga tahu nih bahwa Sleman khususnya dan umumnya daerah istimewa Yogyakarta ya. Punya banyak sekali desa yang aset alamnya tuh luar biasa. Apalagi di daerah utara ya. Udah deket Merapi tadi, 15 kilo itu berarti kalau teman-teman nginep di Donokerto habis subuh langsung ke atas, dingin ke atas ya toh Pak, nikmati pemandangannya Merapi. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pelaksanaan Sprint Rally Jogja putaran 2. Tadi sudah diungkapkan sama Pak Lurah, Pak Waluyo bahwa masyarakat sangat antusias. Bahkan merasa kemarin kurang nih. Kemarin persiapannya kurang karena belum pede menjual oleh-oleh dan sebagainya. Nah, sekarang sudah pede nih. Nah, kira-kira besok warga ini yang terlibat UMKM-nya berapa jumlahnya kira-kira? Terus yang jadi andalan tadi salah satunya kan olahan salad. Terus ada apa lagi mungkin kopinya atau apanya? Untuk UMKM yang besok terlibat ini akan lebih banyak, terutama minuman-minuman kopi yang khas Turi, karena kita juga ada warga yang membudidayakan kopi, karena seperti yang tadi disampaikan di awal kita dalam bekerja tidak lepas dari kopi. Betul tidak Mas Yuda? Nah tadi sebelum ini mulai ngopi dulu ya di Omandaren ini dulu, di Omandaren. Bisa teman-teman nanti juga bisa menikmati suasana di ini salah satu pusat kuliner ya. Ada Omandaren punya menu-menu istimewa. Terus ada juga itu kopinya Piu ya tadi kopinya ya. Piu. Yang juga sudah ada di sini. Tentu ini kemudian istilahnya masyarakat sini terbuka ya untuk menerima tamu-tamu dari luar. Nah, monggo Pak, gimana tadi? Jadi kebetulan jumlah penduduk warga Kelurahan Donokerto ada 13.000. 13.000 ya. 13.000. Kenapa yang di Gunung Anyar yang mau kita pakai untuk Sprint Rally Jogja 2022 ini adalah lahan 4 hektar. Yang di sana memang rencana akan kita bangun Donokerto Sport Center. Wah, mantap sekali. Ada lapangannya bola nggak? Ada lapangan bola. Ada teman-teman yang suka fun football ya? Iya, ada lapangan futsal, lapangan volley indoor, kemudian ada lapangan basket, kemudian tenis lapangan. Nanti sekelilingnya buat Sprint Rally. Saya sudah matur sama 4 hektar ini ya? Iya 4 hektar. Izinnya sudah dikeluarkan. Wah mantap sekali. Terus dari tolong secepatnya ya Pak. Iya. Kenapa itu kita inisiatif? Karena memang warga kami dari 13.000 itu 80% penggemar olahraga Mas. Jadi jangan diragukan lagi besok ketika sprinter ini ngegas di Donokerto, pasti dengan sendirinya banyak yang nonton. Karena tadi 80% warga itu suka biasanya olahraga. Olahraga yang teman-teman di Donokerto lakukan itu tiap hari? Kalau di sini yang memang sering dilakukan untuk olahraga ini ada 5 cabang itu, ditambah memang balapan liar Mas. Makanya dari itu kita kenapa kalau di pinggir lapangan nanti akan ada untuk istilahnya sirkuit, karena balapan liar lebih terarah, terutama untuk generasi penerus, muda yang ngebut di jalan kita fasilitasi siapa tahu nanti bisa jadi salah satu pebalap di Sprint Rally Jogja ya. Gitu ya Pak. Dan kita punya UMKM yang terkenal juga, batik, kita punya batik. Dan saya sendiri juga ikut dalam UMKM karena saya punya stand batik, besok akan kita pajang di sana. Jadi nggak mau kalah ya Pak? Nggak mau kalah. Karena harus memberi contoh Mas. Ini yang menarik. Jadi nanti wisatawan atau sprinter yang datang ke sini dengan keluarga itu tidak akan repot untuk mencari oleh-oleh yang mau dibawa pulang, baik itu yang sifatnya makanan ataupun nanti yang wujudnya bisa oleh-oleh sebagai tanda kenangan batik dan lain sebagainya. Kita siapkan Mas ini Yuda. Figur Pak Lurah Waluyo ini figur yang engarso sing tulodo. Tapi jangan lupa Tuturi Handayani. Kalau ada kritik dari masyarakat yang membangun tetap gitu ya. Itu yang kita harapkan. Tanpa kritik dan go vertical sana tidak akan maju. Jadi kita terbuka. Jadi jangan, apalagi zaman sekarang gitu ya. Zaman yang informasinya serba terbuka, serba transparan. Kalau ada sesuatu yang mungkin tentu masukan atau kritik yang bertanggung jawab itu diperlukan. Betul sekali. Misalnya Pak Lurah, kok Pak Lurah nggak ngasih saya UMKM
nggak ngasih boot saya, persis, padahal saya kemarin dilitik. Oh bener kan? Pak Lurah, kok stanya cuma sedikit. Waduh, Okay. Saya langsung ngomong sama Mas Yuda. Besok kalau bisa ditambah Mas Yuda, karena kan yang mau tampil ini lebih banyak lagi. Dan sekarang kan sudah tidak musim penghujan. Artinya ketika yang penting itu stanya tidak perlu harus tertutup, tetapi ada tempat untuk memajang barang-barang itu. Lebih aman ya Mas Yuda ya? Iya. Sama-sama Yuda ya berarti? Iya. Panitia juga Yuda. Sama-sama Mas Yuda ya. Nah tentu, seperti itu tadi, ternyata sudah ada ya masukan itu ya. Iya, ya memang karena itu penanda bahwa masyarakat antusiasnya sangat besar. Betul. Oke, terus soal fasilitas umum di situ kan biasanya nih, nyuwun sewu nih, kadang lupa nih. Terutama yang berkaitan dengan toilet, air bersihnya. Nah, sejauh ini seperti apa Pak? Sudah menyiapkan yang cukup memadai nanti kalau bludak gitu penontonnya gitu? Jadi sebenarnya untuk FASUM, untuk fasilitas umum Donokerto Sport Center ini memang di kanan kiri itu ada musola, masjid, kemudian ada pabrik dan lain sebagainya. Itu kita sudah ada fasilitas, sudah ada koordinasi. Jadi mereka juga merasa diuntungkan dengan kegiatan ini dan masyarakat welcome ketika ada masyarakat yang mau ke toilet dan lain sebagainya. Karena memang ini Donokerto Sport Center ini dibangun dengan tahapan-tahapan yang tidak bisa langsung seketika jadi karena memerlukan biaya mahal. Artinya dengan fasilitas kita mengajak kolaborasi dengan warga ini juga cukup memadai. Adanya event ini bisa terfasilitasi oleh fasilitas yang ada di warga. Pak, ini nanti kan Pak Waluyo nanti kan event ini digelar weekend ya, kalau nggak salah ya. Artinya Sabtu kan kemudian mungkin ada yang sengaja kalau pegawai kantoran cuti sengaja luar kota ke sini. Ya, tentu masyarakat seluruh Indonesia juga diharapkan ke sini ya. Tentu dengan taat protokol kesehatan. Betul. Nah, kira-kira ada tawaran paket wisata nggak yang ditawarkan? Biasanya kan orang nggak mau repot nih. Pak, saya nderek jeneng aja mau dipaketin wisata kemana atau tadi misalnya diajak ke Merapi atau apa? Apa yang ditawarkan teman-teman di Donokerto, di masyarakat Donokerto? Betul Mas Yuda, kita sudah punya Forkom Pok Darwis. Yang mana itu yang mengurusi paket wisata di Kelurahan Donokerto, karena di Kelurahan Donokerto ini ada 4 lokasi wisata yang sangat-sangat menarik, yang berbasis ada Embung Kaliaji, ada Lembah Sungai Sempor, kemudian ada Desa Wisata Gabugan, kemudian ada wisata Dewi Pinang, ada wisata Kali Keligung, ada 5 Mas. Itu di Donokerto satu aja? Paket, ya di Donokerto aja. Dan itu mempunyai keunggulan ataupun potensi yang berbeda-beda. Jadi ada yang potensi air, ada yang potensi alam, ada yang potensi tantangan, kebudayaan, pendidikan. Lengkap berarti ya. Komplit di Donokerto. Dan dengan paket yang sangat murah. Nah, kalau kita ngomongin soal event ini dan Donokerto, ini kan satu keistimewaan yang sebenarnya bukan hanya asetnya Sleman ya, atau aset masyarakat Donokerto, tapi juga aset DIY dan aset Indonesia. Betul. Karena bukan tidak mungkin nanti event ini jadi mendunia karena pesertanya kemudian bukan hanya dari Indonesia. Gitu. Nah, Pak Lurah punya ajakan apa? Apa alasannya supaya orang kesini? Apa sih alasan kuatnya dari Pak Lurah Donokerto supaya Sprint Rally Jogja ini wajib dikunjungi? Jadi saya berpesan pada seluruh warga masyarakat di seluruh provinsi daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia. Mari kita ramaikan Sprint Rally Jogja 2022, kebetulan putaran yang kedua di Gunung Anyar, Gading Wetan, Donokerto, Turi, Sleman. Di sana tidak hanya kita melakukan sprint rally, tapi juga kita siap menyuguhkan berbagai macam tempat wisata, kuliner dengan berbasis adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi yang hadir di sini secara tidak langsung ikut memberikan penghidupan bagi warga masyarakat kami yang saat
2 tahun terakhir kita terkena pandemi COVID-19. Begitu Mas Yuda. Oke, matur suwun. Pak Luyo sebagai Lurah Donokerto, Sleman, Yogyakarta. Sampai jumpa nanti di tanggal 13-14 Agustus 2022 di Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002. Nah, tadi jargonnya apa? Donokerto? Donokerto Jogja Rally Chaos. Nah, ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Donokerto Jogja Rally Chaos. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Waluyo. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi. Oke, kita sambung Mas Yuda. Ya, teman-teman Tribuners, terima kasih banyak. Silakan nanti beramai-ramai datang di Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002 putaran kedua di Gunung Anyar Donokerto. Monggo nanti bisa mengajak handai tolan semua keluarga. Betul. Kita nikmati rallynya sambil wisatanya kita nikmati. Matur suwun sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Dan saya Yuda Krisdayanto undur diri. Kita jumpa lagi di podcast Tribun Jogja berikutnya.